Ji, lo tahu nggak sejarah peristiwa kemerdekaan Indonesia? Taulah siapa sih yang nggak tahu? Masa sih, kalau peristiwa, detailnya tahu nggak? Ingat, emangnya lo tahu? Ya udah sini, biar ku kasih tahu. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa peristiwa-peristiwa yang penting dalam perjuangan dan pembentukan negara Indonesia. Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI pertama 29 Mei tahun 1945. Selamat siang semua. Sidang ini diadakan untuk membahas asas negara. Indonesia adalah negara yang besar. Oleh karena itu Indonesia perlu dasar negara yang kokoh untuk menjadi satu dan kesatuan. Aku setuju. Memang Indonesia memerlukan hal itu. Dasar negara dirumuskan dalam 5 poin. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. 2. Perikemanusiaan. 3. Mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. 4. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku pikir Indonesia harus berdasarkan Islam. Kami membutuhkan dasar negara, bukan hanya pendapat Anda. Tenang saudara-saudara. Sudah cukup untuk hari ini. Dilanjutkan esok hari saja. Sidang BPUPKI kedua 31 Mei tahun 1945. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin. Karena hasil keputusan belum cukup memuaskan sebagai landasan dasar negara. Saya Panji Soroso untuk memberikan pendapat. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita membahas terkait agama ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal tersebut belum ada kesepakatan bersama dari kita sekalian. Sudah, kita tidak usah memperdebatkan soal agama karena semua agama itu baiknya. Marilah kita beralih ke pembahasan yang lebih penting dan mendesak. Maka ditetapkanlah 1 Juni tahun 1945 sebagai Hari Perumusan Proklamasi. Dan hari itu juga teks proklamasi ditetapkan. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi. Hari proklamasi pun tiba. Proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Oh gitu. Belum. Lo tahu nggak? Dulu Bung Karno dan Bung Hatta diculik. Lo nggak percaya? Masa sih? Makanya, lo belajar. Ya kan? Gua nanya. Ya udah lihat nih, peristiwa Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada berita penting. Jepang sudah mengaku kalah. Benarkah? Aku yakin Bung Karno belum mengetahuinya. Benar, saat ini mereka berada di Vietnam, sedang rapat bersama Panglima Jepang. Kita harus mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan secepatnya. Benar, kita harus membicarakan ini kepada Bung Karno saat mereka kembali nanti. Setuju. Peristiwa Rengas Dengklok. Hari masih sore kala itu. Di tanggal 15 Agustus 1945, pemuda anti Jepang yang ada di wilayah Jakarta diliputi dengan perasaan tak jelas. Ada harapan, namun juga ada kecemasan.
Pasalnya, ada kabar yang berhembus bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Informasi ini sebagian diperoleh dari pemuda Indonesia yang sebagian bekerja di kantor berita Jepang. Namun demikian, kabar itu masih berupa kabar angin. Hal ini karena informasi perkembangan dunia II, khususnya Perang Asia Timur Raya, sangat sedikit yang masuk ke Indonesia. Pemerintah Jepang dengan tegas melarang warga Indonesia untuk mendengarkan radio dari luar negeri. Informasi mengenai kekalahan Jepang yang pasti menjadi angin segar bagi para pemuda Indonesia. Mereka berpikir bahwa inilah saat yang tepat untuk menggaungkan proklamasi yang tentu akan mempertegas status kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Rajiman Widyodiningrat baru kembali dari pertemuan dengan jenderal besar di Vietnam, Sultan Syahrir langsung menyampaikan informasi bahwa Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan ia pun mengusulkan untuk mengadakan proklamasi. Namun, Muhammad Hatta yang pertama kali mendengar informasi itu tidak dapat memenuhi permintaannya. Ia menyampaikan bahwa proklamasi kemerdekaan harus melalui persetujuan dari PPKI terlebih dahulu. Bung Hatta pun akhirnya mengajak Sultan Syahrir untuk datang ke rumah Soekarno menyampaikan berita ini. Namun sama dengan Bung Hatta, Soekarno mengatakan proklamasi itu tidak mungkin diadakan tanpa ada persetujuan dari PPKI. Tanggapan ini pun akhirnya disampaikan kepada golongan muda. Para pemuda kemudian mengadakan rapat di ruangan bakteriologi di Pengangsaan Timur Jakarta. Yang kala itu dihadiri oleh Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar Subadio, Margono, Wikana, dan juga Alamsyah. Mereka semua sepakat untuk mendesak Soekarno-Hatta tetap mengadakan proklamasi yang rencananya pada saat itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945. Malam harinya, mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno untuk menyampaikan gagasan dari para pemuda. Adu mulut pun akhirnya tak terhindarkan. Bung Hatta yang dipaksa untuk segera mungkin menyelesaikan rancangan proklamasi, ia merasa jengkel karena dirinya dianggap ragu. Tindakan yang akan kau lakukan itu bukanlah revolusi, tetapi bisa dianggap pemberontakan, seperti yang dilakukan dahulu di Munchen oleh Hitler, tetapi akhirnya gagal. Timpal Hatta, sebagaimana ditulis dalam buku Untuk Negeriku, sebuah autobiografi. Dan rupanya bukan Bung Hatta saja yang terkena desakan. Bung Karno juga langsung disambangi oleh Wikana, Subadio, Suroto Kunto, dan juga D.N. Aidit. Terjadi pula perdebatan yang sangat sengit dan juga sangat tegang. Wikana dan para pemuda bahkan ingin agar Bung Karno mengobarkan semangat revolusi malam itu juga, karena masa sudah siap. Bahkan bantuan dari PETA dan juga dari Heiho sudah siap menunggu komando. Kalaupun memang harus terjadi kontak senjata, mereka semua sudah siap. Bahkan karena adu argumen yang semakin memanas, Wikana sempat mengancam akan terjadi pertumpahan darah. Bung Karno yang mendengarnya kemudian berdiri dan langsung membuka lehernya. "Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana, dan sudah hilang nyawaku malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok," bentak Bung Karno kepada Wikana. Wikana yang ciut akhirnya menjawab, "Maksud kami bukan membunuh Bung, melainkan kami mau memperingatkan," katanya. Malam itu, tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda kemudian pulang dengan hati kecewa. Sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta, mereka tidak ingin gegabah dan terburu-buru. Mereka justru khawatir jika seandainya proklamasi itu gagal seperti yang terjadi di Munchen, maka kesempatan kedua akan jauh lebih sulit. Belum lagi kabar mengenai kekalahan Jepang sebenarnya belum dikonfirmasi secara resmi. Sepulang para pemuda dari rumah Soekarno, mereka langsung menuju asrama Cikini 71 untuk kemudian menyampaikan hasilnya kepada para anggota lain. Dan ketika mereka masih dalam diskusi,
Saat itu juga mereka menerima telegram yang ternyata itu adalah pernyataan dari Kaisar Hirohito yang meminta damai kepada sekutu. Kabar ini akhirnya semakin membulatkan tekad mereka. Bagaimanapun caranya, momen ini harus dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk menculik Soekarno dan Hatta, yang tujuan mereka adalah agar jauh dari pengaruh Jepang. Pelaksana dari operasi ini diantaranya adalah Khairul Saleh, Soekarni, Wikana, Dr. Muwardi, Yusuf Kunto, Singgih, dan juga perwira dari PETA, yaitu Sucipto. Yang unik, penculikannya tidak seperti yang terjadi pada umumnya. Biasanya penculik akan memaksa atau bahkan menodongkan senjata. Namun kali ini, mereka membuat siasat yang berbeda. Mereka kemudian membagi kelompoknya menjadi dua. Satu kelompok kecil ditugaskan untuk membuat keributan, seolah akan terjadi penyerangan ke Jakarta. Sementara Wikana dan kawan-kawan, mereka datang ke rumah Soekarno-Hatta. Kemudian bersandiwara mengatakan bahwa ada gerakan besar dari kelompok pemuda yang akan menyerang dan melucuti Jepang. Wikana dan kawan-kawan meminta Soekarno-Hatta keluar kota karena dikhawatirkan Jepang akan menuduh Bung Karno yang menggerakkan seluruh massa, dan dikhawatirkan lagi akan terjadi penyergapan oleh Jepang setelah keributan ini. Kali ini Soekarno dan Hatta percaya dengan omongan Wikana. Dan akhirnya di subuh hari, pada tanggal 16 Agustus, mereka pun berangkat ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok sendiri adalah desa di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, yaitu sekitar 60 km sebelah timur Jakarta. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis, dekat dengan salah satu markas dari PETA. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang akan mengadakan rapat PPKI dengan Soekarno-Hatta. Ia kebingungan karena mereka tidak ada di tempat, dan ia sangat yakin bahwa menghilangnya mereka berdua ada hubungannya dengan perdebatan alot kemarin malam. Subarjo lantas mencari Wikana, yang ia percaya merupakan dalang di balik semua ini. Dan sementara mencoba menghubungi Wikana, Subarjo pagi itu juga mendengar kabar mengenai menyerahnya Jepang terhadap sekutu. Subarjo yang kemudian bisa bertemu dengan Wikana, kemudian mendesaknya untuk mengatakan di mana lokasi persembunyian dari Soekarno-Hatta. Tetapi kala itu Wikana menolak. Subarjo menjelaskan bahwa mereka berdua sangat diperlukan di Jakarta untuk diplomasi dengan Jepang. Tindakan para pemuda akan sangat berisiko karena mereka sudah diberi ultimatum oleh sekutu agar tidak melakukan perubahan politik. Dari hal tersebutlah akhirnya Wikana bersedia mengatakan di mana lokasi dari Soekarno-Hatta. Semuanya akhirnya menjadi jelas ketika Subarjo datang ke Rengas Dengklok pada sore harinya. Dikatakan bahwa Jakarta aman-aman saja, dan Jepang memang benar sudah minta damai kepada sekutu. Menurut Adam Malik, yang saat itu merupakan salah satu pemuda di kelompok Soekarni, inilah titik balik melunaknya Soekarno-Hatta. Dengan pertimbangan itu, Dwi Tunggal berjanji akan segera merealisasikan proklamasi. Mereka pun akhirnya membuat keputusan yang dinamakan dengan Persetujuan Rengas Dengklok. Soekarno-Hatta berjanji akan turut dan bersedia menandatangani proklamasi, tetapi syaratnya harus ditandatangani di Jakarta. Maka selekasnya, mereka pun kembali ke Jakarta. Malam itu, setelah melewati Nego Alot dengan otoritas Jepang, sebuah rapat persiapan proklamasi pun akhirnya digelar di rumah Laksamana Maida. Perumusan naskah proklamasi pun dilakukan di ruang makan di rumah Laksamana Maida, dan dilakukan oleh 3 orang tokoh kemerdekaan, yaitu Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyumbangkan pemikiran secara lisan. Soekarno bertindak sebagai penulis, merumuskan konsep proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia,
dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Lo tahu gak, 10 November, hari apa? Hari Senin, Tuh kan lo gak pernah belajar. tanda doan. Ya kali gak tahu. Hari pahlawan, ya kan? Tahu gak kenapa disebut Hari Pahlawan? Aku tebak, lo pasti gak tahu. Sok tahu lo. Jelasin coba. Aku tahu, tapi lupa. Bilang aja gak tahu. Tahu, tapi lupa. Ya udah, lihat video perang Surabaya. Nanti, Esa hilang dua terbilang. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu.
tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian.